Izin pembangunan Citra Polu Mineral disetujui pada bulan November tahun 2017 dengan jangka pembangunan selama 3 tahun dan jangka produksi selama 30 tahun atau hingga 2050 mendatang. Saya Muhammad Ibnu. Saya Rosmini, kami dari mahasiswa Magister Pendidikan Sains Universitas Tadulako. Aktivitas pertambangan emas di Poboya. 1. Proses eksplorasi, yaitu proses menggali tanah menggunakan alat-alat berat untuk menentukan emas yang ada di dalam tanah. 2. Proses penambangan, yaitu pengangkutan material menggunakan truk besar menuju ke lokasi pengolahan. 3. Proses pengolahan, yaitu penghancuran dan memisahkan emas dan bebatuan secara kimia menggunakan merkuri dan cyanida. Sekarang kami tepat berada di salah satu jalan akses masuk ke perusahaan CPM yang berlokasi di Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami di sini untuk melihat bagaimana sistem penanganan limbah dari perusahaan CPM dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, kategori aman atau malah berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kegiatan industri itu pasti menghasilkan limbah yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk tahu apakah perusahaan CPM tersebut sudah melakukan sistem penanganan limbah yang sesuai standar lingkungan atau peraturan yang berlaku. Salah satu dampak utama dari limbah CPM adalah limbah tailing, yaitu pencemaran air. Jadi, jika limbah tailing masuk ke sungai, danau, atau air tanah, maka kandungan bahan kimia yang beracun di dalamnya dapat menurunkan kualitas air dan membahayakan organisme yang hidup di dalamnya. Limbah tailing di permukaan tanah dapat memicu terbentuknya zat asam dan akumulasi logam berat yang mengganggu kesuburan tanah. Nah, di kondisi ini membuat tanah sulit untuk ditumbuhi makanan, tanaman, dan merusak habitat berbagai organisme yang ada di dalam tanah. Selain berdampak pada lingkungan, limbah tailing ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Jadi, bahan kimia seperti cyanida yang bersifat sangat beracun dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum dan makanan atau kontak langsung dengan tanah yang tercemar. Maka paparan yang beracun tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan sistem saraf, gangguan organ tubuh, serta berbagai penyakit lainnya jika terjadi dalam jangka waktu lama. Kita semua tahu emas kan? Simbol kekayaan, kemewahan, keindahan. Tapi pernah nggak sih kepikiran, di balik semua kilaunya itu, ada harga yang nggak kelihatan? Bukan, ini bukan soal harga per gram, tapi soal biaya tersembunyi yang harus dibayar oleh manusia dan alam. Yuk, kita bedah cerita yang seringkali nggak kelihatan di balik perhiasan emas kita. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya rumit. Kita nggak lagi ngomongin harga pasar yang naik turun setiap hari. Ini tentang biaya yang sesungguhnya. Biaya yang dibayar bukan pakai uang, tapi pakai kesehatan, pakai lingkungan, dan bahkan pakai masa depan. Nah, untuk benar-benar paham soal biaya ini, kita akan lihat langsung ke sebuah tempat di Indonesia, Poboya. Di sana, aktivitas tambang emas skala besar udah mengubah hidup dan lanskapnya secara drastis. Oke, semua ini berawal di sini, di Poboya. Ada aktivitas pertambangan oleh PT Citra Polu Minerals. Mereka memang menggali emas, tapi prosesnya itu meninggalkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat beracun dan berbahaya, yaitu limbah tambang. Ini dia nih, biang keladinya, tailing. Gampangnya, bayangin aja ini kayak ampas super beracun dari proses menambang. Mengelolanya dengan benar itu krusial banget. Karena kalau sampai gagal, wah dampaknya bisa luar biasa besar. Dampak dari limbah ini tuh menyebar. Kayak kita lempar batu ke air, kan ada riaknya. Nah, riak pertama yang paling deket dan paling menyakitkan adalah dampaknya langsung ke tubuh manusia. Mari kita lihat gimana racun ini pelan-pelan menggerogoti kesehatan masyarakat dari dalam. Nah, ini yang ngeri banget. Namanya merkuri. Zat ini memang efektif banget buat misahin emas. Tapi buat manusia, ini racun kelas berat. Paparan jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan permanen, terutama, dan ini yang paling menyedihkan, dampaknya ke perkembangan anak-anak. Dan ternyata bukan cuma merkuri loh, ada koktail racun lainnya, arsenik, timbal,
Kadmium, zat-zat ini meresap ke tanah, ke air, dan akhirnya masuk ke ikan yang dimakan warga. Di dalam tubuh, mereka numpuk pelan-pelan, kayak bom waktu yang bisa meledak jadi penyakit kronis bertahun-tahun kemudian. Ancamannya nggak cuma datang dari yang diminum atau dimakan, bahkan udara yang mereka hirup sehari-hari pun jadi bahaya. Debu dari lokasi tambang ini menyelimuti desa, membawa partikel-partikel super kecil yang nggak kelihatan mata, tapi perlahan merusak paru-paru setiap kali mereka bernapas. Oke, dari tubuh manusia, riak kehancuran ini meluas ke lingkungan sekitar. Riak kedua adalah bencana ekologis yang mengubang wajah bumi secara permanen. Coba lihat deh perbandingan ini. Kelihatan banget kan perbedaannya? Lahan yang tadinya subur, stabil, penuh pohon yang nahan tanah dan nyerap air, sekarang jadi rapuh, gampang banget kena longsor dan banjir. Ini adalah perubahan ekologis yang drastis. Proses ini punya nama air asam tambang. Ini tuh kayak reaksi kimia raksasa yang nggak terkendali yang dipicu oleh aktivitas tambang. Hasil akhirnya, sungai yang tadinya jadi sumber kehidupan malah berubah jadi saluran pembuangan beracun. Dan ada potensi bencana yang jauh lebih dahsyat. Kalau fasilitas penyimpanan tailing, bendungan limbah itu sampai jebol, itu bukan lagi sekedar rembesan, tapi bisa jadi tsunami lumpur beracun yang mampu memusnahkan ekosistem dalam sekejap mata. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menanggung semua resiko mengerikan ini dan siapa yang panen untungnya? Nah, riak ketiga ini mengungkap soal ketidakadilan ekonomi dan sosial yang dalam banget. Coba deh kita lihat aliran uang ini. Walaupun ini cuma ilustrasi, pesannya itu jelas dan pahit banget. Kekayaan yang digali dari tanah mereka ternyata sebagian besar mengalir jauh ke kantong para investor, sementara masyarakat lokal yang setiap hari hidup dengan racun dan resiko longsor cuma kebagian sisanya. Nah, inilah yang disebut ekonomi ekstraktif. Bayangin gini deh. Ada orang datang ke kebun kamu, panen semua buah terbaiknya, terus pergi dan cuma meninggalin sedikit buat kamu. Kurang lebih kayak gitu yang terjadi di sini. Sumber daya alamnya dikeruk habis, tapi kemakmurannya nggak dirasakan oleh mereka yang tinggal di atasnya. Ketimpangan ini bukan cuma angka di atas kertas ya, ini adalah bara api yang menyulut konflik. Ketika lahan pertanian hilang dan air tercemar, sementara imbalannya nggak sepadan ya jelas kemarahan meledak. Akhirnya, masyarakat berhadapan dengan perusahaan dan seringkali dengan pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. Nah, ini membawa kita ke riak yang terakhir, yang mungkin justru jadi sumber dari semua masalah ini, yaitu kegagalan dalam kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Tabel ini nunjukin di mana letak masalahnya. Sistem yang ada ini dikritik karena dianggap terlalu berpihak pada keuntungan jangka pendek investor. Aturan untuk melindungi warga dan lingkungan itu sebenarnya ada, tapi pengawasannya lemah. Ini yang menciptakan celah besar yang bisa dimanfaatkan. Pada akhirnya, ini semua soal ketidakseimbangan kekuasaan. Risiko dan keuntungan enggak didistribusikan secara adil. Masyarakat lokal menanggung beban yang jauh lebih besar, sementara keuntungannya mengalir ke tempat lain. Jadi, setelah melihat semua masalah ini, terus gimana dong solusinya? Bisakah kita menambang tanpa menghancurkan? Jawabannya bukan hentikan pertambangan, tapi ubah cara kita menambang. Solusinya ada pada pertambangan yang berkelanjutan. Artinya, regulasi dari pemerintah harus super tegas dan gak bisa ditawar. Teknologi pengolahan limbah harus jadi prioritas utama. Dan yang paling penting, masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai mitra dan pengawas, bukan cuma jadi korban pasif. Nah, ini dia intinya. Pertumbuhan ekonomi sejati itu harusnya inklusif dan berkelanjutan. Kalau pertumbuhan itu justru meracuni masyarakatnya dan merusak lingkungannya, maka itu bukanlah pertumbuhan, melainkan penghancuran. Jadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, pemerintah, atau kita semua sebagai konsumen yang menciptakan permintaan akan emas? Mungkin jawabannya adalah semua pihak punya peran. Memahami harga sebenarnya dari setiap kilau emas di tangan kita adalah langkah pertama untuk menuntut perubahan yang lebih adil.